Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 07122169 akan presentasikan hasil dari perbaikan kelompok kami, yaitu pemetaan jaringan pada Desa Nusambalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jadi untuk sebelum kami memulai, adapun agenda yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian penjelasan tujuan, manfaat, kemudian deskripsi desa, kemudian deskripsi umum, kemudian pengumpulan datanya, terus bagaimana pengolahan datanya, dan bagaimana dana wilayah kantor desa, serta yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi dari kelompok kami. Ya, baik, untuk sebelum lebih lanjut lagi, perkenalkan ini anggota tim dari kelompok 8 yang terdiri dari Muhammad Zul Ramadan dengan NIM 059, Muhammad Anand Putra dengan NIM 080, Muhammad Ilham Hendra dengan NIM 081, dan Nabil dengan NIM 083. Baik, jadi untuk di latar belakang yaitu bagaimana pemetaan jaringan sistem informasi pada desa itu adalah hal yang krusial untuk mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa. Nah, dengan pemetaan yang akurat dan detail, berbagai pihak dapat lebih mudah untuk mengakses informasi, mendapatkan informasi, ataupun memperoleh informasi terkait eh, fasilitas berupa infrastruktur, layanan publik, dan potensi desa yang ada di tempat tersebut. Adapun tujuan manfaat dari pemetaan itu adalah untuk dapat menyediakan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai wilayah desa, infrastruktur utama dan fasilitas penting lainnya seperti juga pemetaan ini diharapkan dapat membantu dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan layanan publik. Ya, untuk target dari desa kami adalah Desa Nusambalia yang terletak di Kecamatan Maroso di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki topografi yang didominasi oleh dataran rendah, yang cocok untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Juga desa ini tuh terletak dekat dengan pesisir, juga memiliki potensi dalam sektor perikanan dan pariwisata pantai. Iklim tropis dengan curah yang hujan yang cukup tinggi mendukung pertumbuhan vegetasi yang subur dan produktivitas lahan pertanian. Nah, akses ke desa Sumbernya cukup baik dan infrastruktur jalan yang menghubungkan desa ini dengan ibu kota kabupaten serta daerah mendukung mobilitas penduduk dan pengembangan ekonomi lokal. Berikut terlampir link website dari Desa Nusambalia dari website kemenparekraf.go.id. Nah, untuk deskripsi desa ada tiga hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah demografi, ekonomi, dan infrastruktur. Baik, yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu adalah menggunakan Google Earth. Di mana di sini kami menggunakannya untuk mengetahui koordinat geografis dari lokasi tower BTS dan engaging communities. Ini ada Google Maps untuk melihat tampilan street view dari lokasi tower BTS pada Google Earth. Ini ada website desa untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai demografi, ekonomi, dan infrastruktur desa Nusambalia. Nah, untuk pengolahan data tadi menggunakan software QGIS untuk memetakan geografi desa Nusambalia dan lokasi tower BTS yang telah disebutkan tadi. Kemudian AutoCAD untuk membuat denah dan sketsa yang detail dari lokasi tower BTS dan infrastruktur terkait di desa Nusambalia. Nah, berikut adalah hasil pemetaan dari wilayah desa atau poligon desa Nusambalia, yaitu poligon berwarna menandakan area yang secara administratif masuk ke dalam wilayah desa. Batas wilayah ini itu adalah penting untuk menentukan tanggung jawab administrasi dan public service yang diberikan dari pemerintah desa. Nah, kemudian Selama kedua itu kami membuat batas desa atau line string yang menunjukkan bahwa batas administrasi desa Somalia. Nah, batas ini penting untuk keperluan legal dan administratif termasuk pengelolaan lahan dan public service. Kemudian yang ketiga adalah akses ke desa atau jalan raya yang ditandai dengan jalur kuning. Nah, peta ini menunjukkan akses jalan raya untuk menandakan rute utama yang menghubungkan desa dengan daerah sekitarnya. Informasi ini penting untuk transportasi berupa logistik dan mobilitas penduduk. Kemudian yang keempat adalah Tower BTS atau Mark Point. Ini menampilkan lokasi untuk penanda eh, memahami cakupan sinyal, jalur komunikasi, dan akses internet di desa.
Nah, berikut adalah tower BTS Indosat pada desa Sumbalia dengan cakupan derajat per lampion. Nilai tower BTS Smartfren di koordinat sebagai berikut. Nilai tower BTS Excel di koordinat terkait. Nah, kemudian yang kelima adalah hasil pemetaan dari kantor desa atau mark point. Nah, kantor desa Sembala itu terletak di pusat desa dan ditandai dengan penanda pada peta yang telah ditampilkan. Lokasi ini itu berfungsi sebagai pusat administrasi dan pembelajaran masyarakat. Titik ini menunjukkan koordinat geografis yang memudahkan warga dan pihak terkait untuk mengaktifkan kantor desa. Kemudian yang keenam adalah balai kantor dari desa, yaitu poligon. Kita ini menunjukkan area yang dikelola oleh kantor dari sama-sama dia. Nah, wilayah ini termasuk bangunan kantor dan fasilitas terkait. Poligon ini memberikan gambaran mengenai ruang yang digunakan untuk kegiatan administratif dan pelayanan masyarakat. Berikut adalah denah dari wilayah kantor desa, terdiri dari perpustakaan desa, tandon air, kantor desa, area hijau atau tanaman, kemudian ukuran dan dimensi. Dan ada denah kantor desa juga untuk bagian aksesnya yang pertama pintu masuk utama dengan kode PJ1, ini ruang utama, ruang tamu atau ruang tunggu. Ini ada ruang jasa dengan kode J1 sampai 3, dan pintu samping dengan kode P1 dan aula atau disebut hal, dan ventilasi yaitu vent, kemudian ada area hijau. Nah, setelah menjelaskan dan mengelola data dari desa Sumela, kami menyimpulkan bahwa pemetaan dan dana yang dibuat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai kondisi geografis, infrastruktur, dan fasilitas desa. Ini membuktikan pentingnya pemetaan dalam mendukung perencanaan dan pengelolaan desa secara efektif. Nah, kemudian rekomendasi dari tim kami adalah untuk mengembangkan infrastruktur adalah meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas desa berdasarkan data pemetaan yang telah dibuat tadi, kemudian menggunakan data yang diperoleh untuk perencanaan pembangunan pada jangka pendek dan jangka panjang, kemudian adanya mendapatkan hasil pemetaan untuk mengoptimalkan layanan publik dan fasilitas umum, kemudian meningkatkan transparansi penggunaan sumber daya dengan menyediakan akses terbuka terhadap data pemetaan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah melakukan pelatihan bagi aparat desa dalam penggunaan alat dan teknologi informasi untuk pengelolaan data yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.